Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Restu, saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sultan Syahrir. Sultan Syahrir, beliau dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia ketika Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan tanda kepada Sultan Syahrir Pahlawan Nasional Indonesia. Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang pemikir dan juga perintis berdirinya Republik Indonesia. Biografi Sultan Syahrir. Sultan Syahrir, beliau lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan bernama Rohana Kudus. Ayahnya bernama Muhammad Rasad dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Riwayat pendidikan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir, ia memulai pendidikannya di ELS atau setingkat sekolah dasar. Ia kemudian masuk di Mulo. Tamat dari Mulo pada tahun 1926. Ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Mulai terjun ke dunia organisasi di AMS, dia menjadi siswa terbaik di sana dan juga mengikuti klub kesenian di sekolahnya. Ia juga aktif dalam klub debat di AMS. Ia juga mendirikan sekolah bernama Pejahja Fok Sunversitet. Ya itu dah. Yang digunakan untuk anak-anak buta huruf dan dari keluarga yang kurang mampu. Pengalamannya dalam berorganisasi di sekolah membawanya terjun ke dalam dunia politik ketika itu. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya Jong Indonesia. Terus menjadi aktivis sosialis. Tamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda dan menjadikan kuliahnya di sana. Ia kemudian masuk Fakultas Hukum di Universitas Amsterdam di Belanda. Di sana juga ia kemudian berkenalan dengan Romantas yang merupakan ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat dan juga wanita bernama Maria Cateau yang kelak menjadi istrinya yang ia nikahi pada tahun 1932 di Belanda juga. Sultan Syahrir bergabung dalam Perhimpunan Indonesia atau PI yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Bersama dengan Muhammad Hatta, Sultan Syahrir selalu menyerahkan untuk melakukan pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menuangkan tujuan mereka melalui majalah Daulat Rakyat yang dimiliki oleh Pendidikan Nasional Indonesia. Memimpin Partai PNI baru bersama Bung Hatta. Pada masa kependudukan Jepang, Sultan Syahrir melakukan pergerakan bawah tanah, membangun jaringan untuk mempersiapkan dan merebut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang seperti yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Syahrir percaya bahwa kependudukan Jepang sudah tidak lama lagi dan Jepang tak mungkin menang dalam perang melawan sekutu, sehingga Indonesia harus cepat merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir kemudian ditunjuk oleh
Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Ia menjadi Perdana Menteri termuda di dunia, yakni berusia 36 tahun. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ketika Republik Indonesia baru saja merdeka. Mendirikan Partai Sosialis Indonesia. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai diplomat muda yang ulung berkat pidatonya ketika ia mewakili Indonesia di sidang umum PBB. Bahkan beberapa wartawan menyebut Sultan Syahrir dengan julukan The Smiling Diplomat. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Sultan Syahrir kemudian menjadi penasehat Presiden Soekarno dan juga sebagai Duta Besar Indonesia. Syahrir ditangkap dan wafat. Kemudian pada tahun 1951 Sultan Syahrir menikah dengan wanita bernama Siti Wahyunah yang memberinya 2 orang anak bernama Kria Arsyah Syahrir dan Siti Rubiah Parvah Syahrir. Pada tahun 1955 setelah partainya gagal dalam pemilihan umum, hubungannya dengan Presiden Soekarno mulai renggang dan memburuk. Hingga kemudian pada 1960 Partai Sosialis Indonesia yang didirikan olehnya akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1962 Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa pernah diadili hingga tahun 1965 ia kemudian menderita penyakit stroke. Akhirnya pemerintah ketika itu mengizinkan Sultan Syahrir untuk berobat di Zurich, Swiss. Hingga akhirnya pada tanggal 9 April 1966 Sultan Syahrir akhirnya menghembuskan napas terakhir. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.